Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam bahasan kita kali ini, yaitu mengenai penyusunan atau staffing ya. Staffing itu biasa dilakukan di dalam suatu organisasi ya, baik yang baru ataupun yang sudah lama ya, yang sudah berjalan. Nah, apa itu staffing ya? Staffing itu adalah suatu kegiatan penyusunan personalia di dalam suatu organisasi ya, sejak dari merekrut, kemudian mengembangkan hingga agar setiap karyawan ini mempunyai daya guna yang maksimal di dalam suatu organisasi atau perusahaan ya. Nah, di dalam suatu organisasi itu pasti harus dilakukan yang namanya staffing ya, yang namanya harus disusun mana-mana saja yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, di sini kita mempunyai azas ya, azas di dalam melakukan suatu staffing. Yang pertama adalah the right man in the right place ya. Jadi bagaimana kita menempatkan suatu atau seorang karyawan di tempat yang tepat ya, dengan orang yang tepat. Kemudian the right man in the right job. Bagaimana juga kita mampu menempatkan orang yang tepat di dalam pekerjaan yang tepat. Nah, apa di sini yang tepat? Ini kita sesuaikan dengan job description-nya. Jadi bagaimana seseorang ini mempunyai kemampuan yang tepat yang sama dengan kualifikasi daripada job description-nya. Kemudian juga di sini harus sama juga dengan spesifikasinya ya, atau job specification-nya. Jadi di sini harus klop antara bagaimana seorang karyawan ini mempunyai kemampuan dengan kualifikasi tertentu dengan pekerjaan yang akan dijalankannya. Nah, di dalam suatu organisasi, proses penyusunan daripada personalia ini ada tahapan-tahapannya ya, yang dimulai dari merencanakan SDM dulu ya. Jadi membuat suatu perencanaan SDM, kemudian setelah itu merekrut ya. Kemudian setelah itu kita lakukan seleksi dan kemudian orientasi atau pengenalan. Kemudian setelah itu kita kembangkan ya dengan pelatihan atau training. Kemudian kita lakukan penilaian terhadap kinerjanya. Setelah itu baru kita berikan kompensasi atau balas jasa. Dan setelah itu kita baru mengembangkan bagaimana merencanakan karir dari karyawan kita. Nah, di dalam suatu perencanaan SDM di sini ada komponennya ya, yaitu tujuan ya. Nah, bagaimana di sini perencanaan sumber daya manusia ini harus mempunyai tujuan yang berorientasi kepada individu, organisasi ataupun kepentingan nasional. Dan kemudian di sini harus mempunyai perencanaan organisasi di mana aktivitas yang dilakukan di suatu organisasi atau perusahaan ini mampu memberikan perubahan yang positif ya, berupa kinerja-kinerja yang akan membantu untuk mencapai tujuan daripada organisasi atau perusahaan. Kemudian ada prosedur ya, prosedur yang harus dilakukan di dalam perencanaan SDM atau sumber daya manusia ini. Yang pertama adalah menetapkan dengan jelas kualitas ya, kualitas dan kuantitas dari SDM itu sendiri. Kemudian mengumpulkan data dan informasi mengenai SDM. Kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisanya ya. Kemudian menetapkan beberapa alternatif dan memilih alternatif yang terbaik daripada alternatif-alternatif yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah menginformasikan kepada manajemen ataupun seluruh karyawan bagaimana rencana dari suatu perencanaan ini akan dilakukan. Nah, setelah itu mungkin ada hambatan-hambatan yang akan ditemui ya di dalam suatu perencanaan SDM ini. Yang pertama adalah standar dari kemampuan daripada tenaga kerjanya sendiri ya. Yang kedua adalah bagaimana perilaku ya, perilaku daripada SDM-nya. Biasanya di sini di suatu daerah atau dengan usia tertentu atau dengan latar belakang pendidikan tertentu, ini akan menjadi
berbeda dan berpotensi untuk memberikan suatu hambatan terhadap proses operasionalisasi dari organisasi atau perusahaan. Kemudian juga situasi dan kondisi yang ada ya itu bisa juga menjadi hambatan. Kemudian peraturan perundangan perburuhan juga ya terkadang tidak berpihak kepada organisasi atau perusahaan. Nah, itu tadi perencanaan dari SDM, kemudian rekrutmen ya atau penarikan. Di sini penarikan atau rekrutmen ini adalah proses perusahaan atau organisasi dalam melakukan pencarian atau pengikatan terhadap calon-calon karyawan yang baru. Nah, di sini hambatannya adalah biasanya status ya atau misalnya kompetensi ya daripada SDM-nya sendiri atau rencana SDM dan kondisi pasar tenaga kerja. Biasanya organisasi memerlukan kualifikasi A tetapi yang tersedia di luar daripada yang diharapkan. Nah, ini juga menjadi hambatan ketika kita sedang melakukan rekrutmen atau penarikan. Dan tidak heran ada beberapa posisi-posisi yang dibiarkan kosong atau sudah lama kosong karena memang tidak ada karyawan atau calon pegawai yang cocok untuk posisi tersebut sesuai dengan harapan dari organisasi atau perusahaan. Kemudian persyaratan dari jabatannya juga ini menentukan yang akan juga memberikan kontribusi untuk bisa menjadi hambatan di dalam suatu penarikan atau rekrutmen. Nah, selanjutnya adalah seleksi ya. Seleksi ini adalah proses menentukan calon karyawan yang akan menduduki jabatan kosong ini ya. Nah, proses seleksi ini merupakan serangkaian dari kegiatan untuk memutuskan siapa yang berhak dari pelamar ini yang akan menduduki jabatan kosong tersebut. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana calon karyawan kita mempunyai kecakapan ya di dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian di sini berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan kualifikasi yang diharapkan oleh organisasi. Dan di sini yang ketiga adalah berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya cocok pada saat sekarang, tetapi memiliki potensi untuk dikembangkan di kemudian hari. Artinya di sini karyawan mempunyai potensi yang bisa dikembangkan lebih optimal lagi untuk kemajuan dan untuk pencapaian tujuan dari perusahaan. Nah, itu saja penjelasan singkat mengenai staffing. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.